demikian, maknanya ada kata hanya. Ali hanya dokter. Suara apa ya? Coba di mute dulu itu. Oh iya. Pak Rusli boleh di mute, Pak Rusli. Pak Santoso juga. Di mute dulu biar fokus. Oke, saya teruskan. Ma Ali illa tabib. Dulu belum belajar qasar, kita menerjemahkan tidaklah Ali itu kecuali dokter. Sama dengan nomor 3, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu sebelum belajar qasar. Kalau sudah belajar qasar, Tuhan hanya Allah. Kenapa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Emang salah? Enggak salah. Cuma ada cumanya. Bahasanya Indonesia, strukturnya Arab. Jadi gambarannya kaki kanan di Arab, kaki kiri di Ciputat, gitu kurang lebih. Atau di Tenabang. Sanggup. Itu bahasanya Indonesia, tapi strukturnya Arab. La tidak, ilah Tuhan, ilah kecuali. Allah ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, setelah belajar qasar, Tuhan hanya Allah. Kembali ke pokok persoalan. Qasar adalah mengkhususkan satu perkara pada perkara lain. Tuh ini dia. Ali satu perkara dikhususkan pada dokter. Maka konsekuensi maknanya Ali hanya dokter. Tabib dikhususkan pada Ali. Maka maknanya dokter hanya Ali. Kalau yang ini Ali hanya dokter. Nanti diajak mikir dikit. Pinteran Ali nomor 1 apa Ali nomor 2? Gitu. Kalau Ali nomor 1, Ali hanya dokter. Ali nomor 2, dokter bukan hanya Ali. Oke, mikir ini lama. Bisa 1 semester baru ketebak. 4. Muhammad hanya Rasul. Muhammad satu perkara. Dikhususkan pada perkara lain yaitu Rasul. Maka konsekuensi maknanya Muhammad hanya Rasul. Ini jangan dikira nggak penting. Ada orang bangga menulis buku. Judulnya Muhammad seorang politikus. Itu mengkerdilkan Muhammad, Rasulullah. Kalau politikus bisa jadi bukan Rasul. Banyak tuh politikus, apalagi politikus. Banyak banget. Tuh, gitu. Tapi dia bangga. Muhammad seorang panglima perang. Lah, seorang panglima perang belum tentu Rasul. Ya atau tidak? Tuh. Muhammad seorang ahli strategi perang, itu kurang lebih. Macam-macam lah. Nah, itu mengkerdilkan. Allah sendiri Muhammad hanya Rasul. Bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Gitu. Bukan ahli politik, bukan ahli dakwah, bukan ahli perang, bukan ahli ekonomi. Bukan. Itu yang dikandung oleh struktur kalimat qasar. Yang kelima, kehidupan dunia hanya kenikmatan sementara. Dunia emang nikmat. Dari pagi sampai sore itu nikmat semuanya. Mau tidur, mau bangun, mau bercanda, mau makan, mau minum, nikmat. Tapi itu ghurur. Tipuan sementara. Karena akan hilang.
Oke, yang terakhir nih, contoh nomor 6. Ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu hanya diri mereka sendiri. Baru ke definisi lagi, mengkhususkan satu perkara pada perkara lain. Dengan cara-cara khusus. Cara. Apa itu cara khusus? Pada nomor 1 sampai 6, 5 ini 6 ini. Yang masuk kategori cara qasar yaitu nafi sama istisna. Apa maknanya? Kalau ada nafi sama istisna pasti qasar. Pasti nafi qasar. Bukan ini, saya harus tulis lagi. Nih, dengan cara-cara khusus. Apa cara khususnya? Nih, cara khusus, cara qasar. Cara dan ciri qasar. Jadi cara sekaligus ciri. Kalau diarabkan jadi turukul qasri. Ya. Qasri, cara qasar. Pertama, seperti udah dicontohkan, nafi plus istisna. Ada nafi, ada istisna, jangan ragu di ayat atau bukan ayat. Itu pasti qasar. Oleh karena itu, kalau kita mau buat qasar, caranya satu, nafi sama istisna. Kalau kita mau menganalisis cirinya, maka disebut cara sekaligus ciri. Ada nafi, ada istisna, pasti qasar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa, itu ada illa. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu, dan seterusnya. Yang kedua, innama. Ada innama pasti qasar. Ada innama pasti qasar. Innamal mu'minuna ikhwah. Insya Allah nanti contoh satu persatu ada. Terus ada takdim mahakuhu takhir. Takdim saja ditulis. Mendahulukan yang A. Seharusnya di belakang. Ada satu lagi namanya atof. Atof. Atof ini bukan pakai waw. Atofnya pakai la. Pakai la. Terus satu lagi atofnya pakai lakin. Lakin atau bal. Ini kebetulan contohnya nafi istisna, nafi istisna, nafi istisna. Ini ada nafi istisna. Tuh. Baru yang ingin dikenalkan, nafi itu sendiri tidak selalu la. Tidak selalu la. Ini sekedar memudahkan mengingat. Nih. Ahrufun nafi. Huruf-huruf nafi. Pertama la. Kedua ma.
3 laisa. Keempat ada nanti in. Ini in. Oke. Tuh, ini huruf nafi. Nanti dia ketemu ilah, maka jangan ragu. Tuh. Itu adalah struktur kalimat qasar. Ini yang tadi. Nih. Saya ulangi, cara qasar ada 4. Pertama nafi dan istisna. Kedua innama. Kita lihat ini. Apa ini? Innallaha la yastahi ayadriba masalan. Tuh, ma yudillu bihi illa. Yang disesatkan oleh perumpamaan itu hanya orang-orang fasik. Gitu menerjemahkannya. Oke, ini masih ngulang yang lalu. Ini rukun qasar ya, sebentar saya lihat. Ini ada watul qasri, tidak. Saya kembali ke sini. Innama. Pakai innama. Ini dibuang dulu. Yang contoh innama. Innamal mu'minuna ikhwah. Tuh. Ada innama, pasti qasar. Sorry. Mana tadi? Kecolek. Nah, ini dia. Namal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, umpamanya innamal khamru wal maisir. Wal maisir wal ansob wal azlam ya. Azlam wal ansob. Ridsun min amalis syaiton. Ada innama, nggak usah ragu. Men ridsun nih kok kemarin. Wal ansob ya. Ridsun min amalis syaiton. Saya nggak usah sebutkan semua, nanti ada waktunya. Yang ingin disampaikan, kalau ketemu innama, pasti itu adalah ciri qasar. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Tuh ada innama. Mana binniyatnya lari ke mana ini?
Binian. Ya, ada mahku takhir. Takdim mahku takhir begini. Nomor 4 nih. Iyaka na'budu. Tadinya na'budu iyaka. Karena dia maf'ul. Maf'ul di belakang. Tadinya di sini maf'ul. Na'budu iyaka. Itu tadinya begitu. Itu namanya mendahulukan yang seharusnya di belakang. Terus ditaruh di depan. Karena ditaruh di depan, maka jadinya kosor. Karena kosor, maka kita lihat terjemahannya ada kata hanya. Hanya kepada engkau kami menyembah. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Yang keempat itu pakai itsur ini. Nempel aja Pak Jamal ini. Bukan ini. Nih atof. Pakai la sama lakin. Mana contohnya? Umpamanya ini colek-colek. Atof nih ya, atofnya pakai la. Al jannatu bil amal. Surga itu diperoleh dengan amal. Belum ada hanya. Karena belum ada kosor. Tapi kalau ditambahin la bitamani. Tuh, tambahannya ini la. Maka jadi kosor. Itulah namanya kosor dengan cara mengatof. Atofnya pakai la. Tuh. Oleh karena kosor, caranya pakai atof la, maka maknanya menjadi ada hanya. Surga hanya diperoleh hanya dengan amal. Tuh gitu. Tadinya mau belum. Berikutnya bandingkan. Mal jannatu bitamanni. Ini. Terus lakin dalam kurung bal bil amal. Mal jannatu, tidaklah surga itu diperoleh dengan tamanni. Lakin akan tetapi atau bal akan tetapi juga akan tetapi dengan amal. Ini yang membuat struktur kalimat menjadi kosor. Ini belum kosor. Tidaklah surga itu diperoleh dengan angan-angan. Belum ada hanya. Tetapi ketika diatof pakai lakin, maka artinya surga diperoleh hanya
dengan Tuhannya, hanya dengan amal. Bukan soal makna, tapi ciri. Inilah yang dimaksud tuh. Bukan ini. Nih. Kalau ada nafi sama istisna, kalau ada innama, kalau ada takdim, mahakuhu takhir, ada atof, pakai la atau lakin atau bal, nggak usah ragu. Itu adalah ciri qasar. Kembali ke sini dah. Apa itu qasar? Mengkhususkan satu perkara pada perkara lain tuh dengan cara-cara khusus. Cara-cara khususnya ini. Pertama nafi istisna innama, selesai. Baru nih. Ini kasih judul rukun qasar. Arkanul qasri. Ini gimana nih? Ya, ada rukunnya dia. Arkanul qasri. Rukun qasar. Rukun qasar cuma 2. Pertama, maksur. Kedua, maksur alaih. Contoh, ma'ali illa tabib. Adat kosornya nafi sama istisna. Maksurnya ali. Maksur alaihnya tabib. Bentar ya, saya kesini dulu. Rukun kosor. Maksur alaih. Ini dibuang dulu. Bisa mengidentifikasi mana maksur alaih, ada langkah-langkah. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi cara kosor. Cara kosornya pakai apa? Gitu. Kan ada 4. Kalau cara kosornya pakai nafi sama istisna, maka maksur alaihnya yang setelah istisna. Maksur alaih yang dicari. Itu yang penting. Baru ke sini. Mana tadi? Ini dia. Ma'ali illa tabib. Cara kosornya istisna. Maka maksur alaihnya yang setelah istisna yaitu tabib. Enaknya di sini. Bentar ya. Itu. Yang setelah istisna ini maksur alaih. Bagaimana nyari maksur? Yaitu kata yang ada hubungannya. Ini tabib. Hubungannya sama Ali. Maka Ali jadi maksur. Maksur itu sendiri artinya yang diringkas. Maksur alaih yang diringkas padanya. Ali diringkas pada dokter. Jadi Ali hanya dokter. Dokter diringkas pada Ali. Berarti dokter hanya Ali. Tuhan diringkas pada Allah. Jadi maknanya Tuhan hanya Allah. Yang lain berhala, pohonan, matahari, bulan, bintang itu bukan. Gitu kurang. Muhammad diringkas hanya Rasul. Dia bukan cendekiawan. Dia bukan ahli strategi perang. Bukan ini, bukan itu, bukan ini. Itu maksud alaih. Kehidupan dunia itu hanya kenikmatan sementara. Bukan surga. Bukan ini, bukan itu. Bukan cuma kenikmatan sementara. Oke. Terus yakdauna illa. Ini illa istisna. Maka maksur alaihnya anfusahum. Yang ada hubungannya itu yakdaun. Menipu. Kerja mereka cuma menipu diri mereka sendiri. Jadi A nipu B. Itu sama dengan A nipu A. Paham itu? Apa sebab?
Sebab nanti resikonya, akibatnya, azabnya dia yang menerima. Nah, itu maksur-maksur alaih ketika adatnya innama. Dan ini tuh yang setelah istisna. Kalau adatnya innama, maka maksur alaihnya yang jatuh setelah innama, setelah innama, yang belakangan. Baru belakangan itu kayak apa ya? Kalau jumlahnya ismiyah, maka yang belakangan itu khobar. Kalau jumlahnya fi'liyah, yang belakangan itu fa'il atau maf'ul. Maka di sini contohnya innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah ini maksur alaih. Ketika menerjemahkan hanya itu ada pada maksur alaih. Jadi orang beriman itu hanya bersaudara. Gitu. Kalau contoh yang lain umpamanya dalam Al-Quran, innama yakhsha min ibadihil ulama. Yo pakai innama. Yang belakangan ini ulama. Ini maksur alaih. Stressing hanyanya ada di sini. Yang takut kepada Allah di antara hambanya hanya ulama. Yang lain enggak. Mau presiden kek, mau menteri kek, mau profesor kek, mau kiai kek, mau doktor kek, enggak disebut itu di Al-Quran. Yang disebut ulama. Ulama yang hakiki itu yang takut sama Allah. Kalau dia enggak takut, bahkan ngelawan, bahkan nantang, semacam nantang, tuh jangan bilang ulama. Tuh paling belakang. Saya beri contoh lain di sini. Bapak Ibu pulang dari warung. Saya tanya, maza istaraita? Maza istaraita? Ibu, Bapak jawabnya, istaraitu al-kolam. Kolam renang. Masa kolam renang? Ini mah nggak ada kosor. Strukturnya standar. Tuh. Saya beli fi'il fa'il. Kalam pulpen itu maf'ul. Tapi kalau yang belakang ini ditaruh di depan, baru ada kosor. Nih, al-qalama istara itu. Apa maknanya? Yang dibeli cuma pulpen, nggak beli yang lain. Tapi kalau al-qalamnya di belakang, sesuai standar, bisa jadi ada yang lain dibeli selain pulpen. Itu diantara makna kosor. Selesai. Nah, ini itu. Maksur-maksur alaih, lihat adatnya. Kalau adatnya innama, yang belakangan. Kalau adatnya takdim, yang didahulukan. Ini didahulukan tadi. Apa al-qalama. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim tadinya di belakang. Tapi di depan. As-saburatu fil fasli. Fil fasli di belakang standar. Tapi khobarnya dikedepankan. Fil fasli di depan itu jadi kosong. Fil fasli saburah. Ini. Oke, masih innama. Saya coba bantu. Ini apa di sini? Oke, di sini ya saya tulis. Ini ada innama di sini. Nomor 1.
Nama ana basar mislukum. Gimana Ustaz? Iya, sama itu. Innama yuhibbu Ali terus kula sobah asibahata. Ada innama berarti kosor. Maka tugasnya cari mana maksur alaih. Kalau Indah bilang kalau adatnya innama, maka maksur alaih yang belakang. Ini maksur alaih. Berenang. Cari maksur yang ada hubungannya. Hubungannya yaitu yuhibbu. Baru bisa mengartikan. Yang disukai Ali setiap pagi hanya berenang. Oke. Hanya berenang. Hanya berenang. Nomor 2. Salah. Hanya berenang. Ini ditulis ini. Yang kedua, innama nama yuhibbu Ali asibahata kulla sobah. Adatnya innama, maka maksur alaihnya ini yang belakang. Hubungannya maksur yaitu yuhibbu. Maka artinya yang disukai Ali berenang, atau boleh disusunnya berenang yang disukai Ali hanya pada waktu pagi. Sore, siang, apalagi malam nggak suka dia. Paham itu? Yang ketiga, innama yuhibbu asibahata kulla sobah Ali. Ma'id enak aja nih Pak Jamal ya. Makanya ya, jadi innama Ustaz. Dari sini nih. Dia suka pindah, nggak disuruh pindah nih, ngerti. Salah cempet. Mana maksur alaih? Itu yang belakang. Ali. Mana maksur? Yuhibbu. Tuh, maksurnya yuhibbu tetap. Maka kalau diartikan, yang suka berenang pada waktu pagi hanya Ali. Pak Jamal enggak, Pak Andi enggak, Pak Zainuddin enggak. Dia mah enggak bisa berenang. Tuh. Itulah sepintas terkait dengan innama. Pokoknya tadi yang disebut ayat Al-Quran. Innama ana bashar. Mislukum. Terusnya yuha ilayya innama annama ilahukum ilayya. Iya. Saya ini cuma manusia biasa. Tuh ini khobar dari ana, dia belakangan. Terus kata mereka nih, orang musyrik. Innamal bai'u mislur riba.
Jual beli itu hanya seperti riba, kata mereka. Ini kasusnya riba. Ada inama. Pokoknya ada inama. Inama apa lagi? Hah? Iya. Innamal a'malu binniyah. Iya. Tergantung niatnya kita belajar. Niatnya apa? Niatnya mau buang-buang waktu. Apa mau apa? Gitu. Nah, selesai. Nama. Ini perhatikan contoh yang udah dijelaskan tadi. Adatnya nafi istisna, maka maksur alainya Allah setelah istisna. Maksurnya ilah. Ya. Kalau pakai innama, sama juga. Beda adat aja. Itu yang paling belakang. Paling belakang yaitu Allah. Allah. Allah jadi maksur alaih. Sama. Oke. Ini sekali lagi penegasan terhadap adat qasar yang takdim. Lihat dulu jumlahnya. Kalau fi'liyah standarnya fi'il, fa'il, maf'ul. Mana depan, mana belakang. Yang belakang maf'ul, dikedepanin. Tuh. Jadi maksur alaih. Kayak model banyak sekali yang model begini, asal jangan terbatas pada fi'il fa'il saja. Fi'il fa'il maf'ul. Namanya ini. Alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Tadinya tawakkaltu alaihi. Wa ilaihi unib. Tadinya unibu ilaihi. Ada qasar, karena ada qasar, stressing maknanya hanya. Aku bertawakal hanya kepadanya. Aku kembali hanya kepadanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada qasar apa tidak? Nih dia. Ada. Ilaihi raji'un. Iya. Jadi maka artinya kita lihat hanya kepadanya. Kita kembali. Nih tadinya raji'una ilaihi. Kalau begini nggak ada qasar. Terus ditaruh di depan. Ilaihi raji'un. Wa iya farhabun. Tuh iya ya. Maf'ul tadinya di belakang. Hanya kepadaku maka takutlah. Farhabun iya ya. Dia takdim. Nah, kemudian yang atof. Atof. Nih atof. Ada dua, diingat la sama lakin. Lakin sama bal sama. Jadi cuma dua lah dihitungnya. Kayak apa gambarannya? Dalam rangka menelusuri mana maksur alaih. Ini bukan ini. Kita bikin baru saja, ya. Ini ya, ini dia. Pakai atof.
Al-ardu mutaharrikah. Bumi bergerak. Belum ada qasar. Baru ketika ditambah la sabitah. Ada qasar. Maka artinya hanya. Bumi hanya bergerak. Bagaimana mengidentifikasi maksur alaih? Kalau atofnya la, maka yang sebelum la. Yang sebelum la itu maksur alaih. Tapi kalau atofnya pakai lakin atau bal, mal ardu sabitah. Sabitah. Lakin Mutaharrikah. Lakin apa? Atau Mutaharrikah. bal Mutaharrikah. 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 Atofnya lakin sama bal. Maka maksur alaihnya yang setelahnya. Oleh karena itu ketika menerjemahkan lakin sama bal sama ma ini nggak muncul. Maka terjemahannya sama dan sebangun dengan nomor 4. Bumi hanya bergerak. Demikian juga nomor 5. Bumi hanya bergerak. Namun yang diingat kalau atofnya la, maka maksur alaihnya yang sebelumnya. Kalau lakin sama bal yang sesudahnya maksur alaih. Hanya bergerak. Oke. Contoh. Innamal a'malu binniyat. Yang belakangan binniyat. Jadi maksur alaihnya binniyat. Maksurnya yaitu amal, ada hubungannya dengan niat amal. Maka ketika diterjemahkan, jangan lagi sesungguhnya, udah nggak ada. Segala amalan yang dilihat Allah hanya niat. Tuh, itu. Ini dia. Fatir 28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah hanya ulama. Nama bu'istu li utam mimma makarimal am. Aku dibangkitkan hanya untuk menyempurnakan apa. Innama ana nadhirum mubin. Aku hanya pemberi peringatan yang nyata, jelas. Oke, demikian. Coba kita lihat ini. Ia kana budu. Maka maksur alaihnya yang dikedepankan. Iyaka. Nah, budunya maksur. Oleh karena itu ketika menerjemahkan hanya ada pada maksur alaih. Dalam hal ini iyaka. Kami menyembah hanya kepada engkau. Jangan kepada engkau hanya menyembah, hanya kami menyembah. Salah. Maknanya juga menjadi melenceng. Hanya kepada. Ini nafi istisna dalam Al-Quran. Ma min dabbah fil ardi wala ta'ir yatiru bijanahihi illa. Udah, jangan ragu. Kalau dan ma, nafi sama istisna. Ya. Nafi sama istisna. Coba siapa itu yang suaranya itu? Hah? Udah, nah, itu siapa yang matiin tuh saya nggak tahu. Ya, jadi kalau diartikan, ma-nya nggak muncul lagi. Binatang melata di muka bumi, termasuk burung yang terbang dengan 2 sayapnya, hanya kelompok umat seperti kalian. Gitu. Ini lagi mamin daba illa 'alallahi rizquha. Binatang melata di muka bumi, rizkinya hanya dari Allah.
Nah, ini ada laisa nih. Al-laisa lil insan illa masa. Ada laisa, ada illah. Itu udah pasti. Yang diperoleh manusia hanya yang dia usahakan. Sesuai sama usahanya. Gitu kurang lebih. Usahanya beca. Ya dapat segitu dong. Beda kalau usahanya vaksin. Udah enggak? Jangan macam-macam ya. Iya, kan sesuai usahanya. 4, qalu in antum illa bashar. Nah, ini in nih. Artinya tidak. Maka ketika diterjemahkan nggak muncul. Kamu cuma manusia biasa seperti kami. In hiya illa hayatuna dunya. Ini orang-orang orientalis. Orang-orang naturalis. Setelah mati ya udah selesai. Kehidupan itu cuma kehidupan dunia gitu. Lain nggak ada. Oke. Ini innama dalam Al-Qur'an. Innama nahnu muslihun. Kami cuma memperbaiki kok. Padahal merusak tatanan, merusak sistem, merusak nilai baik sama buruk udah sama aja, bisa jadi yang buruk jadi baik, baik jadi buruk, hak jadi hok, hok jadi hak. Terus dinasehatin, apa jawabnya? Innama nahnu muslihun. Tuh, ini kan la tufsidu, dan merusak. Merusak bukan dalam artian fisik. Dia gali itu tanah, dia paculin, bukan gitu. Ya. Innama nahnu mustahziun. Ngejek. Ada sekelompok, enggak sekelompok, beberapa orang Yahudi nimbrung ke masyarakat komunitas mukmin. Temennya ngelihat, wah, kok ke situ? Gitu. Itu dulu. Kalau sekarang mah bukan soal Yahudi, Nasrani, Muslim, bukan. Partai. Tadinya pakai baju kuning, pindah ke baju merah. Temennya ngeliat, waduh, berarti dia udah pindah. Pas besoknya ketemu udah berubah baju kuning lagi. Kemarin kamu aku lihat di sana ke baju merah. Apa jawabnya? Innama nahnu mustahziun. Pakai innama. Ini berikutnya 3. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya. Dia cuma menyuruh kamu. Dia siapa? Setan. Cuma nyuruh kamu apa? Jahat, keji. Tuh. Innama ya'murukum. Iya, bisu. Oke. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Makan harta anak yatim sama dengan makan api. Majaz mursal, alakonya iktibar mayakun. Yang dimakan mah beras, nasi, lauk palu, enak lagi, apalagi di warung Padang. Cuma itu duit anak yatim. Maka Allah gambarkan itu dia lagi makan api dalam perutnya. Nanti kalau udah mati, pakaiin nama. Mana dia maksur alainya? Naro. Yang belakang. Maka kalau diartikan, yang mereka selalu makan di dalam perut mereka hanya api. Wah, apalagi duit rakyat dimakan. Rakyat kan semuanya udah yatim ini. Ya, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ibu kotanya udah mau dipindahin, tinggal ibu tiri yang ada. Tuh, yatim. Berlima. Kebetulan ada nafi istisna. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan kalian berkata terkait Allah kecuali yang benar. Sebab Allah zat yang maha benar. Jangan coba-coba nisbatkan perbuatan buruk kepada Allah. Jangan itu. Salah ini. Ini saya ralat.
karena bukan nafi. Ini bukan nafi tapi nahi. Maaf ya, la taqulu. Ini nggak ada qasar. Yang ada innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Isa al-Masih putra Maryam itu hanya Rasul. Kan tegas sekali itu. Kenapa dijadiin Tuhan? Kenapa jadi anak Tuhan? Iya. Selesai. Cepet ya, emang cepet pinter ini. Nah ini contoh takdim mahaku takhir dalam Al-Quran. Ini kebetulan ada nafi istisna in uridu ilal islah, nggak apa-apa sekalian. In ada illah. Nah ini wa ma taufiqi illa billah. Ini juga kebetulan. Ma nafi illa istisna. Sebentar ya qaumi araitu minkum bayyinah min rabbikum. Nomor 2 berarti alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. 3 ya bani Israel uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ya nomor 3 tua iya ya farhabun. Iya ya tadinya di belakang harus dikedepankan. Nomor 4 nih yang menarik. Laha maka sabat. Laha ini khobar. Makanya mubtada. Tadinya maka sabat laha. Dikedepanin. Jadi qasar. Ya. Yang mereka usahakan hanya untuk dirinya. Bukan untuk yang lain. Demikian juga lakum maka sabtum. Oke, yang terakhir ini ada apa enggak? Lillah kalau lillah. Khobar nih dikedepankan. Semua yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Manusia, bapak-bapak punya istri apa enggak? Punya istri. Istrinya di dunia atau di akhirat? Di dunia. Dunia. Jadi punya siapa yang di dunia? Suami. Iya, punya Allah. Artinya amanat. Oke, selesai. Ini yang paling gampang nih. Takdim mahaku takhir. Assalamualaikum. Assalamu mubtada. Alaikum khobar. Jawabnya dibalik. Kenapa? Karena memenuhi perintah Al-Quran. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ini udah ahsan. Lebih bagus. Karena apa? Qasar. Qasar itu lebih bagus. Lafalnya sedikit, maknanya banyak sekali kalau dijelaskan. Demikian lakum dinukum waliyadin. Selesai. Selesai Pak Jamal. Rukun qasar. Berikutnya nanti ketemu masih qasar, yaitu macam-macam qasar. Ya. Ada tanya boleh. Saya Buistu innama buistu liutamima itu yang masyhur alaih kan liutamima. Iya. Liutamima itu apa fi mahali nasbin maf'ul bih apa gimana, San? Nah, belakang nggak harus maf'ul bih. Nggak harus maf'ul bih. Jadi dia kan makarimalnya itu yang maf'ul bih dari utamima kan, San? Nah, jadi bukan pedoman belakang itu maf'ul bih kayak tadi bisa zorof. Iya. Kalau begitu apa pendekatannya? Pendekatannya juga harus dibantu makna. Apalagi qasar ilmunya ilmu ma'ani. Maka secara sing maknanya aku dibangkitkan hanyanya untuk menyempurnakan. Coba hanyanya ditaruh di
di akhlak itu nggak pas. Iya. Nggak pas. Nggak Jadi pas. demikian ada rasa juga ya. Ya, iya bagus. Ada lagi yang lain. Basyarum mislukum Ustaz, itu sebagai mislukum badal. Innama ana basyarum mislukum, mislukumnya. Bukan jadi naat. Oh jadi naat. Naat. Oh, naat dari basyar. Oh, yang Benar. seperti kamu. Manusia yang seperti kamu. Naat. Oh, yang seperti kamu. Jadi Iya. oh naatnya. Iya, bagus. Wa iya ya parhabun, Ustaz. Parhabun ini kan itu lagi-lagi itu maf'ul. Ni-nya kan sebenarnya ada iya-nya tuh. Iya. Parhabuni itu kan jadi Iya. maf'ul. Betul. Nah, iya ya itu maf'ul sanin. Ya karena dibuang ya-nya para buni. Iya, kan ada wa iya ya itu. Iya. Alehnya. Iya. Itu Betul. kedudukannya Menarik. maf'ul sanin. Oh iya. Yang mana? Maf'ul sanin gitu. Yang wa mana? iya ya-nya. Wa Oh iya iya ya ya, parhabun. maf'ul sendiri. Yang dibuang mah jangan dimunculin kecuali ada kasus-kasus apa namanya kebutuhan untuk dimunculkan. Oh, jadi ni-nya itu Farhabuni, ni-nya jangan diotak-atik. Farhabun aja. iya. Iya, mana Maksudnya maf'ul? Iya, kedudukannya iya. Iya, iya, iya. maf'ulnya yang mana? Iya Yang ya. iya ya. Oh, yang ni-nya apa tuh? Enggak ada. Nanya kan nunnya itu kan nun wikoyah namanya. Oh, nun wiko ya. Berarti maf'ulnya hanya satu doang, wa iya ya aja. Kalau betul, kalau disambung ke sana ditaruh di belakang nunnya hilang. Farhabu iya ya. Oh iya. Iya. Farhabu iya ya. Iya. Oh. Bisa. Baik, ada lagi Pak. Nafi Ustaz, kalau nafinya lam dan lan itu masuk tidak? Ketemu ilah. Nafi juga kan? Nafi juga Masuk juga. Tapi contohnya jarang Ustaz. ada. Lam dan ilah terus. Iya, lan. La yadkhulal jannata illa tu. Oh iya. Man kana. Tidak akan masuk surga. Jadi yang masuk surga hanya bisa lan. In. Bisa juga hal. Hal kan istifham. Keluar jadi nafi. Terus ada ilah. Itu jadi kosor. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka kalau diartikan setelah belajar kosor, balasan kebaikan hanya kebaikan. Iya. Oh, jadi bisa begitu ya Ustadz ya? Bisa. Terus nyambung Bu mata rantainya. Ada hal lin nafi. Ayo. Pak Syahrial nggak ada Pak Syahrial. Awan telah Badal sama Atof Bayan, Ustaz ya. Apa Pak Andi? Badal sama Atof Bayan sama. Badal pakai ba atau pakai ain. Iya benar. Badal matop bayan sama. Kalau Ustaz Jamal. Tuh, Jamal badal dari Ustaz. Itulah yang disebut atof bayan. Dia nggak pakai huruf atof. Kalau ditaruhin huruf atof, lah jadi ada dua itu yang ngomong. Ah ya.
Baik. Pak Syariah vaksin dulu kali ya. Afwan. Datangnya Afwan Pak Ustadz. Iya terlambat ini karena itu kali habis dari mall. Vaksinnya di mall Pak Ustadz. Udah bersih-bersih sama istri. Vaksin di mall. Itu bersih-bersih nasi goreng kali. Iya, ada lagi yang tanya boleh, Bu? Nah, nanti terkait macam-macam qasar, baik dari sudut pandang yang satu dan kedua, terus disambung dengan makna yang terdapat dalam struktur qasar, itu insya Allah mengoreksi pengertian kita selama ini terkait dengan struktur kalimat qasar. Silakan Pak Jamal. Dan Baik Ustadz, terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Karena tidak ada yang bertanya, masih ada beberapa menit lagi, maka sebelum kita akhiri kajian ini, saya simpulkan bahwa kajian pada pagi hari ini melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu temanya adalah membahas tentang ciri dan rukun qasar. Rukun qasar yang itu ada dua. Yang pertama yaitu maksur, kemudian yang kedua maksur alaih. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian ciri atau adat qasar itu, cara membuat qasar ada 4. Yang pertama dengan nafi plus istisna. Di mana nafi itu bisa la, ma, in, lan, lam, bahkan juga hal plus istisna. Terus cara yang kedua dengan menggunakan adat innama. Dan innama. Yang ketiga yaitu taqdimu ma haqquhu at-ta'khir, yaitu mendahului apa yang seharusnya di belakang atau mengedepankan apa yang seharusnya di belakang. Lalu yang ketiga caranya adalah dengan menggunakan atop. Atopnya itu khusus yaitu la, kemudian bal atau lakin. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan keilmuan kita. Dan tentunya dapat kita aplikasikan dalam Al-Quran. Baik, ke Bapak dan Ibu, mari kajian ini kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus, Sama-sama semua. Terima kasih.